Halo guys, pada pagi kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus. Seorang pegawai tetap bernama Stefanus Raharja merupakan seorang pegawai tetap ber-NPWP dengan gaji bulanan sebesar 17 juta di PT Gria Idaman Permai, yang memperoleh tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji bulanan. PT Gria Idaman Permai masuk program Jam Sostek Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan Premi Asuransi Kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 0,24 dan 0,23 dari gaji per bulan pegawai. Selain itu, perusahaan membayar iuran THT dan pensiun sebesar 3,7% dan 2% dari gaji per bulan pegawai. Stefanus Raharja juga membayar iuran THT dan pensiun sebesar masing-masing 2% dan 4%. Tuan Stefanus telah beristri dan mempunyai satu orang anak, serta menanggung kedua orang tuanya yang sudah tidak berpenghasilan, dan ada surat keterangan dari camat menjelaskan bahwa kedua orang tuanya tidak berpenghasilan. Nah, untuk mengerjakan ini, sebelumnya kita perlu menganalisis informasi-informasi yang ada pada soal berikut ini. Contohnya, di sini Stefanus itu memiliki NPWP. Untuk pegawai yang memiliki NPWP, maka nanti tarifnya untuk menghitung PPh cukup langsung PKP dikali dengan tarif. Lain halnya jika pegawai tersebut tidak ber-NPWP. Untuk PPh pasal 21, maka tarifnya naik, PKP dikali tarif dikali 120%. Kemudian gaji bulanan sebesar 17 juta di PT Idaman Gria, dan tunjangan sebesar 10% dari gaji bulanan. Berarti nanti untuk tunjangan jabatannya kita mengalihkan 10% dikali 17 juta. PT Gria Idaman Permai masuk program Jam Sostek Premi Asuransi Kecelakaan dan Kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 0,2% dan 0,3% dari gaji per bulan pegawai. Selain itu, perusahaan membayar iuran THT dan iuran pensiun sebesar 3,7 dan 2% dari gaji per bulan pegawai. Stefanus Raharja juga membayar iuran THT. Tuan Stefanus telah beristri dan menanggung kedua orang tuanya sudah. Nah, di sini ada dua untuk THT dan iuran pensiun. Yang manakah yang akan kita gunakan untuk menghitung PPh pasal terutang? Untuk menghitung total PPh terutang, kita menggunakan yang 2% dan 4% ini yang dikeluarkan oleh Tuan Stefanus. Nah, terus bagaimana dengan yang 3,7% dan 2% ini? Ini digunakan untuk menentukan nanti berapa jumlah kas yang akan diterima oleh Stefanus Raharja. Dalam hal ini total gaji yang akan dia terima setelah mengalami pemotongan lainnya seperti PPh, iuran, dan sebagainya. Kemudian Tuan Stefanus telah beristri dan mempunyai satu orang anak dan menanggung kedua orang tuanya yang sudah tidak berpenghasilan. Nah, untuk tanggungan sendiri di sini untuk PPh pasal 21 itu maksimal 3 orang. dengan 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 ketentuan yang ditanggung itu adalah keluarga, seperti ibu, ayah, mertua, anak kandung,
maupun anak tiri. Nah, untuk tanggungan berupa ibu ataupun ayah, itu harus disertai dengan surat keterangan dari camat yang menjelaskan minimal dari camat yang menjelaskan bahwa kedua orang tuanya tidak berpenghasilan. Jika kedua orang tuanya tersebut tidak berpenghasilan namun tidak ada keterangan dari camat, maka ini tidak dapat dimasukkan sebagai tanggungan. Maka nanti cukup seumpama di sini soalnya kedua orang tuanya sudah tidak berpenghasilan dan tidak ada. Berarti tanggungan Tuan Stefanus nanti hanya satu orang anak saja. Sampai di sini cukup. Nah, setelah kita mengetahui tadi terkait dengan apakah pegawai Stefanus ini ber-NPWP, berapa tarif untuk iuran pensiun, THT, premi kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan tanggungannya. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 untuk Stefanus Raharja per bulannya. Pertama, kita menghitung dulu berapa gaji sebulannya. Rp17 juta. Setelah itu, kita menghitung juga tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan 17 juta dikali dengan 10%, 1.700.000. Setelah itu kita menghitung lagi premi asuransi kecelakaan kerja. Berarti 0,24% dikali dengan 17 juta. Hitung. Hasilnya adalah 40.800. Selanjutnya kita menghitung lagi premi kematian. %, dikali 17 juta diperoleh 51.000. Setelah itu kita totalkan, nanti dapatlah penghasilan bruto. Nanti ini sebesar 18.791.800. Setelah itu nanti ini penghasilan brutonya akan dikurangi oleh pertama biaya jabatan. Nah, untuk tarif biaya jabatan itu sendiri berdasarkan peraturan terbaru adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto. Di mana maksimum dari biaya jabatan itu adalah sebesar 500.000 per bulan atau 4.500.000 setahun. Nah, nanti di sini kita mengalihkan penghasilan bruto 18.791.800 dikalikan dengan 5%, maka nanti kita akan memperoleh hasilnya itu di atas 500.000. Jadi kita cukup tulis di sini 500.000. Jika nilainya di bawah 500.000, maka diakui sepenuhnya. Misal 300.000, maka langsung ditulis saja 300.000. Selanjutnya iuran
pensiun, iuran pensiunnya di sini tuh sebesar 4%. Kita menggunakan yang dibayar oleh Stefanus, bukan yang dibayar oleh perusahaan. Berarti 4% dikali penghasilan bruto atau gaji sebulan. Nah, untuk iuran pensiun kita itu mengalikannya dengan gaji sebulan. Jadi 17 juta dikali 4%, diperolehlah 680.000. Kemudian iuran THT %, dikali 17 juta, diperoleh 340.000. Kemudian kita totalkan, ada hasilnya 1.520.000. Ini dikurangin ini, kurangi, maka nanti diperoleh penghasilan neto sebulan. Itu sebesar 18.791 dikurangin 1.520 diperoleh 17 juta. Juta 271.800. Kemudian karena PTKP itu dalam setahun, maka nanti penghasilan neto sebulan ini kita setahunkan. Kita hitung. Penghasilan neto setahun 17.271 dikali 12 diperoleh 207.261.000. Kemudian kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak setahun, yang terdiri dari untuk WP wajib pajak sendiri, kemudian untuk WP kawin, lalu untuk tanggungan. Nah, untuk WP pajak sendiri itu nominalnya sebesar
54 juta. Untuk tambahan WP kawin itu sebesar 4.500.000. Nah, untuk tambahan tanggungan sendiri, tadi tanggungannya itu ada satu orang anak dan kedua orang tua. Karena orang tuanya punya surat keterangan dari camat bahwa mereka tidak berpenghasilan, maka di sini tambah, berarti maksimal tanggungannya diakui ada 3 orang. 4.500.000 dikali 3, 13.500.000. Kemudian kita totalkan 72 juta. Setelah itu penghasilan neto setahun kita kurangi dengan ini, maka diperoleh PKP atau penghasilan kena pajak. Rp135 261 juta. Nah, di sini apabila nanti terdapat pecahan, karena kan tadi itu ada di atas 800, ini kayak gini, kan sebenarnya di sini juga itu akan ada 3 digit. Nah, aturan pembulatan, saya melakukan pembulatan 3 angka atau 3 digit ribuan. Jadi misalnya di sini itu 800, maka jadinya habis. Jika saya dibulatkan jadi ribuan, 261.500 dibulatkan menjadi 21.000, 261.900 dibulatkan juga menjadi 261.000. Jadi pembulatan itu pembulatan ke bawah. Next, setelah kita menghitung PKP, kita menghitung PPh yang terutang. PPh pasal 21 setahun. 5% dikali 50 juta. Loh, kok dikali 50 juta? Karena untuk 5% itu dikenakan untuk untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Kemudian untuk 15% itu untuk sampai penghasilan sampai 250 juta. Karena sini nggak sampai 250 juta, berarti kita akuin sisanya 85 juta 261.000 sama dengan 2.500 12 juta 789 150 tambah 15 juta 289 150. Jadi utang yang PPh terutang untuk Stefanus adalah sebesar 15.289.150. Ini untuk setahun. Untuk sebulannya tinggal dibagi 12. 15.289 dibagi 12 diperolehlah 1.274.096. Ini untuk setahun.
Ini untuk sebulan. Finish.